Karena sesungguhnya paradigma kita di Bawaslu bagaimana lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan itu sendiri, ya kan? Jadi lebih intens kita mencegah terjadinya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Abdul Rahman di program podcast Harian Rakyat Sulsel. Pada kesempatan kali ini sangat berbahagia sekali kami kedatangan tamu jauh dari Kabupaten Jeneponto, dan hari ini beliau adalah Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jeneponto, Bapak Dr. Sampar Halid MHD. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Beliau juga sekaligus sebagai ketua kelompok kerja pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan di Kabupaten Jeneponto. Mana kita ketahui sekarang bahwa tahapan perekrutan seleksi untuk panitia pengawas telah dimulai untuk persiapan pemilu 2024. Namun lebih jauh nanti kita akan membahas itu, tetapi kita flashback dulu dari beberapa hal mengenai pengawasan Bawaslu di Jeneponto untuk tahapan-tahapan yang telah lalu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan tentunya sangat berkaitan dengan kinerja dari teman-teman di Komisi Bawaslu. Bagaimana di Jeneponto, Pak? Iya. Saat ini kemarin gimana? Alhamdulillah, salatu wassalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama tentu puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan pada keluarga besar rakyat Sulsel. Kami diundang untuk kemudian hadir di Makassar untuk menyampaikan beberapa hal. Ini juga bagian daripada pendidikan politik untuk masyarakat, sosialisasi itu, karena pendidikan itu harus terus digerakkan, dikembangkan. Betul. Dan mudah-mudahan suara ini juga sampai kepada seluruh pelosok. Dan pelosok itu penting untuk mengetahui apa sesungguhnya dan kewajiban mereka berbangsa dan bernegara, terutama dan hal berdemokrasi. Sekaitan dengan tahapan saat sekarang ini, Bawaslu intens mengawasi sebagai kewajibannya yang diamanahkan oleh undang-undang sebagai pengawas pemilu. Tahapan sekarang adalah verifikasi administrasi untuk peserta pemilu di 2024 ini. Kita telah selesai mengawasi verifikasi administrasi yang 24 partai politik, walaupun sesungguhnya memang pendaftarannya mereka itu di KPU RI. Betul. Tetapi kemudian di breakdown turun ke bawah ke kabupaten kota, termasuk di Kabupaten Jeneponto. Pada prinsipnya kondusif dan aman, on the track insyaallah. Karena kenapa? Kami jalin komunikasi yang kemudian kami sebut dengan silaturahmi baik dengan penyelenggara pemilu, terutama sahabat-sahabat kami di KPU Kabupaten Jeneponto, sehingga kemudian itu boleh kami katakan pengawasannya Bawaslu itu pengawasan melekat. Betul. Bahkan dari tim yang diturunkan Bawaslu Jeneponto itu memepet ketat itu kayak pemain bola. Karena dipepet betul ya. Betul, karena kemarin itu sampai pasukan kami, bala tentara kami di staf Bawaslu Jeneponto itu sampai jam 4 dini hari. Nanti bunyi azan subuh baru meninggalkan juga KPU. Itu semacam antisipasi atau memang ada hal yang darurat? Antisipasi, dana yang darurat. Ya. Antisipasi saja, karena sesungguhnya paradigma kita di Bawaslu bagaimana lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan itu sendiri, ya kan? Jadi lebih intens kita mencegah terjadinya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan terutama Kabupaten Jeneponto itu sekaitan dengan verifikasi administrasi untuk peserta pemilu di 2024 nanti. Ada temuan selama proses itu, Pak? Tidak ada temuan, tidak ada temuan, tetapi rekomendasi tertulis itu kami sampaikan. Seperti apa? Itu tidak lanjuti.
seperti hal-hal yang berat, seperti misalnya kan di verifikasi administrasi itu dimungkinkan untuk kemudian dilakukan verifikasi ke peserta pemilu itu yang terdaftar di sipol itu untuk di video call. Betul. Tapi kami tidak izinkan itu. Itu yang sementara bergulir di Bawaslu Sulawesi Selatan bahwa di Kabupaten Selayar. Iya, Selayar. Kami antisipasi dari awal oleh Ketua Bawaslu Pak Saiful yang mengampu divisi penindakan pelanggaran itu jangan dilakukan itu. harus secara tetap muka dihadirkan diverifikasi oleh KPU, jadi dihadirkan itu, tidak ada lewat video call itu. Walaupun di belakangan KPU Sulsel juga dari KPU RI juga sebenarnya merestui komisioner komisi bawah. Itu yang bersoal ya. Nanti ke depan kita dengar putusan dari Bawaslu seperti apa. Selayar ini teman-teman Selayar tuh ya juga sih sesungguhnya, karena sahabat kami di sana juga sama posisinya di Kanto, sementara perekrutan Panwas yang berlanjut lalu kemudian dia harus bersoal di Bawaslu provinsi. Nah, kemarin beberapa daerah Pak banyak temuan ganda, maksudnya kepengurusan partai politik yang ganda. Di Jeneponto pengawasan Bapak? Iya ada juga sih, ada itu. Jadi kemudian diverifikasi baik oleh KPU pada saat itu disuruh memilih. Nah, kan ada seorang itu yang kemudian kita kesembunyikan namanya kalau saya ini ini. Dia terdaftar di partai A, dia pula terdaftar di partai B, lalu kemudian diverifikasi oleh Pak KPU pada saat kau semestinya di mana, maka kemudian dia bertanda tangan. Ya, itu kan menjadi alat bukti buat KPU bahwa ini orang ini si A ini si B ini, ya maunya dia di partai A bukan di partai B. Ada juga sih, tapi selesai dengan baik. Nah, tadi rangkaian istilahnya pengawasan melekat lah istilahnya dengan kekuatan Bawaslu yang berapa orang itu komisionernya 3 orang lah ya kalau tidak salah. Bagaimana mengcover semua kecamatan yang ada di sini? Iya, jadi kan ada tim kerja, kami libatkan ada seluruh staf, seluruh staf sambil diawasi dan dikoordinasi oleh komisioner yang menjadi tanggung jawab oleh divisi penindakan pelanggaran oleh Pak Saiful serta Komisi Hukum. Jadi kita bagi habis itu dia per jam saja, dia sip masuk masuk dan itu tidak hadir Bawaslu di mereka. Dan itu KPU Jeneponto open juga datanya dia tidak menganggap bahwa kami ini adalah musuhnya. Betul. Mitra yang baik. Ini kan kami mau mencegah ini, bukan mau lagi mencari-cari kesalahan, bukan. Kami ini Bawaslu mencegah agar kemudian proses ini memang berkeadilan. Dan proses pemilu ini, demokrasi ini berkeadilan. Seperti itu. Sepanjang pengawasan kemarin Pak, kesulitan yang dihadapi ada dari teman-teman komisioner Bawaslu? Kesulitannya kita memang di sipol. Jadi kan sipol itu ya kadang bisa diakses, kadang-kadang juga ada kode 504-nya. Itu sementara kami Ketua dan pimpinan Bawaslu menginstruksikan ke bala tentara kami, saya pakai bala tentara saya pakai bala tentara supaya agak adil bala tentara kan jangan tinggalkan tempat, situasi apapun jangan tinggalkan tempat, sama dengan instruksinya Rasul pada saat perang Uhud itu, jangan tinggalkan tempat, nanti kalau tinggalkan tempat ada apa? Iya. Nah, mereka bala tentara saya, staf saya itu tidak ada tinggalkan tempat. Akhirnya tidak ada. Menjaga kewaspadaan. Nanti kalau meninggalkan tempat, nanti ada masalah apa yang terjadi. Seperti itu. Jadi begitu yang kami lakukan. Hanya semata-mata mencegah supaya teman-teman seperti yang di provinsi ini kan di Selayar itu kan seperti itu jadinya sudah mesti berproses untuk bagaimana menghadirkan
lembaga ekor yang baik tidak ada terganggu sedikit karena seperti itu. Dan mudah-mudahan selesai dengan baik. Iya, kita tunggulah minggu depan. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman sahabat-sahabat saya di Selayar semangat lah. Iya. Semangat. Ini demi merah putih. Oh, ini merah putih ini. Betul Pak, betul Pak. Nah sekarang untuk tahapan perekrutan sesuai dengan Pokja Bapak ini sejauh ini kan masih dalam proses pendaftaran dan penerimaan berkas dari calon pelamar. Sudah berapa Pak yang masuk sampai hari ini? Data terakhir kemarin ya, saya meninggalkan Jeneponto ini kemarin ambil formulir 114 yang mengembalikan itu sudah posisi 36 karena banyak mereka yang ambil dulu kemudian dia isi pada formulir. Posisi terakhir sekarang di jam ini saya belum dapat informasinya karena saya tidak berposisi di Jeneponto, tapi insya Allah sebentar saya akan cek sesuai posisi daftar. Apa yang menjadi kewaspadaan Bawaslu Jeneponto dalam proses perekrutan itu? Integritas harga mati buat saya. Iya. Integritas itu harga mati. Untuk mengukurnya seperti apa? Nah, untuk mengukurnya saya ini terutama yang kemarin yang pertama. Iya. Saya ini merekam jejaknya mereka. Jadi ada catatan-catatan yang saya pegang karena saya di situ mengukur mereka dengan jejaknya. Kemudian yang kedua di medsos, di media sosial itu Facebook itu kalau misalnya tahun kemarin kita pernah melakukan sesuatu yang berdasarkan etikanya sebagai penyelenggara pemilu itu muncul lagi tahun berikutnya. Facebook begitu ya, muncul. Jadi kejam memang itu akan jejak di media sosial. Nah, hal lain yang kita bisa ukur di rekam jejak mereka adalah di tahapan perekrutan ini kan ada yang namanya aduan masyarakat. Betul. Menginput informasi. Ya, bahkan ada formatnya itu. Yang kemudian Pokja ini akan sediakan dan akan sampaikan ke masyarakat. Termasuk kan ini ya. Oh, ini lah itu sampaikan ke masyarakat. Terus masyarakat Jeneponto ya. Betul. Silakan disampaikan ke kami. Kalau kemudian ada nanti pendaftar yang dianggap agak bermasalah di integritasnya, silakan datang di kantor untuk kemudian mengisi form untuk aduan itu lalu sampaikan. Insya Allah kita akan persiapkan identitasnya. Betul. Apa ini semata-mata ikhtiar yang kita lakukan dan mereka memperbaiki lagi lebih baik lagi di setiap ke depan. Karena kan ibaratnya ini kan Bawaslu ini dan jajarannya ke bawah ini sama seperti wasit di permainan sepak bola. Kalau wasitnya main-main ya mengangkat kartu merah seenaknya saja, itu penonton akan lempari botol mineral itu masuk di lapangan. Nah itu hal-hal ini yang kita tidak inginkan, karena itu juga akan mengganggu kondusifnya daerah kita Jeneponto dan itu juga bisa merambah ke Indonesia yang kita cintai di mana. Ada kekhawatiran Pak bahwa ini kekhawatiran saja mengantisipasi sebetulnya bahwa kan ada yang lalu-lalu terjadi bahwa kadang-kadang ada faktor kedekatan dengan calon-calon misalnya panwas atau kemudian ada istilahnya juga calon titipan lah orang-orang. Bagaimana sebetulnya mengantisipasi dalam proses perekrutan ini Pak? Kami sepakat bertiga, Pak Saiful, Pak Hamka, untuk kemudian tidak menerima dari siapapun untuk berinteraksi dengan kami. Karena kan pada akhirnya itu kan kami yang bertiga yang memutuskan dalam bentuk pleno. Betul. Iya, jadi kami sekedarnya saja ketika ada chatting masuk sekedarnya saya menjawab silakan mendaftar, ini silakan, semua punya kesempatan yang sama. Iya. Mau ketemu di rumah saya larang, jangan ketemu di rumah. Ada hal mau maaf ya wartawannya Rexul juga kemarin agak safety dia masuk di ruangan saya untuk ketemu wawancara. Saya bilang siapa? Dia bilang Rexul dan daftarnya ada izin silakan masuk. Nah itu bahagian dari ikhtiar kami dalam rangka menghilangkan ya
kecurigaan. Walaupun memang itu ada, karena kami bertiga ini kan berdomisili di Jeneponto. Iya, kami berdomisili di Jeneponto ini. Paling tidak ada keluarga saya loh. Betul. Ada keluarganya Pak Saiful, ada keluarganya Pak Hamka. Sehingga kemudian antisipasinya di situ. Yakin saja, insya Allah tidak. Karena ini juga yang baru dari perekrutan ini di juknis ini, pedoman ini tertulisnya itu CAT online. CAT online. Sehingga ruang-ruang potensi-potensi untuk membantu kan tertutup. Melakukan intervensi intervensi kan. Jadi kan CAT online langsung muncul nilainya kan enggak. Nah, kemudian ditambah lagi dengan itu tadi ada aduan, tentu kami akan pertimbangkan seperti itu. Kayak biasa begitu itu yang mantan-mantan pengawas kemarin ya. Kayak begitu yang mantan-mantan. Saya enggak, bahkan saya dengan di Taktul ini saya sampaikan, saya larang keluarga saya untuk mendaftar. Melarang keluarga untuk mendaftar. Jangan mendaftar. Dan apalagi saya kita fokus, saya larang. Jangan mendaftar. Nanti ada di rezeki lain. Tapi kalau misalnya Pak yang kemarin memang katakanlah sudah tahu, punya pengalaman, kemudian kerjasama dengan Bawaslu selama ini ke dalam tahapan-tahapan pemilu bagus, nggak ada salahnya juga. Makanya semua punya kesempatan yang sama. Betul. Kalau dia berintegritas, ya kan, dia betul-betul mau saya, ya itu lebih baik lagi. Tentu kami juga akan pertimbangkan pengalaman-pengalaman mereka. Tapi kalau nggak berintegritas, ada hubungan, karena itu mengganggu sesungguhnya. Kemarin adakah yang seperti itu Pak? Misalnya pada saat pemilu lalu, kinerja Bawaslu kecamatan yang didapatkan melakukan pelanggaran secara etis maupun administrasi yang lain? Etik ada, tetapi langsung menyatakan mundurkan diri. Oh, langsung. Setelah dia tahu dirinya saya salah Kodim, mundurkan diri. Itulah bahwa dia. Jeneponto ini menjadi tugas berat untuk pemilu 2024 karena ada prestasi yang kemarin tahun 2019. Betul. Di dalam penyelesaian sengketa mitigasi terhadap sengketa-sengketa pemilu. Betul. Apakah tidak menjadi beban Pak untuk 2024 ini? Tidaklah. Kan insya Allah malah jadi semakin memicu Pak ya. Luar biasa. Jadi saya bisa bercerita ya Pak. Silakan. Ini berbagi pengalaman juga dengan pemirsa podcast Harian Rakyat Sulsel. Saya dilantik bersama Pak Saiful Fahamka itu di tanggal 14 Agustus 2018 di Jakarta. Besoknya begitu sudah ada masuk aduan. Sehari setelah pelantikan. Iya. Karena Pak Ketua pada saat itu memang pengampunya dia adalah divisi sengketa. Iya. Maka dia cepat-cepat terbang kembali ke Makassar mempersiapkan. Nah, semua hari kemudian 3 hari kemudian saya bersihkan masuk ke dedikasi pada saat itu. Wow, saya tidak pernah jadi hakim. Disuguhi dengan pengalaman jadi hakim. Saya jadi apalah pada saat itu saya dipanggil yang mulia. Yang sebelumnya saya biasa dipanggil Pak dosen. Karena saya pikir saya adalah akademisi, Pak Ustaz, Pak Guru, Pak Ustaz. Saya yang mulia. Jadi ini juga, tetapi itu yang menjadi mendorong sehingga kemudian Bawaslu Jeneponto itu menjadi sangat satu karena diadjudikasi itu. Apalagi Pak Saiful itu kan punya background advokat. Pak Hamka itu pendidik, saya akademisi. Kolaborasian. Beliau luar biasa sekali Pak Saiful untuk kemudian memviruskan ilmunya kepada kami berdua. Sebenarnya kasus apa itu Pak yang dilaporkan? Kemarin itu ada kasus dia bersengketa karena calegnya itu terindikasi dia masih terdaftar sebagai KU di desa. Dia masuk di DCT. Langsung disebut pertanyaan ya. Lalu kemudian disengketakan, kami sengketakan diputus di Bawaslu provinsi, dicoret lah. Gimana nih masuk. Jadi kan di sidang itu saya sempat bertanyakan, memang dia tidak pegang SK, tetapi dia terima gaji tiap bulan. Gaji diakui, terima gaji. KPU meloloskan itu. Ya.
Sekretaris akan dicoret. Cuma kan ini administrasi jadi diselesaikan dan kemudian dicoret. Tapi sempat juga mengadukannya kembali ke Bawaslu Kabupaten, kan tidak mungkin lah. Masa Bawaslu Provinsi sudah memutus lalu kemudian diadukan ke kami, kan tidak mudah. Nah itu yang kemudian dasarnya Bawaslu RI memperbaiki perbawaslunya itu terkait dengan penyelesaian sengketa. Dari dasar itu filosofisnya di situ. Ya kan logikanya Bawaslu Provinsi memutus coret. Disampaikan kan bukan dia coret tetapi direkomendasikan ke KPU Kabupaten. Udah mengadu lagi ke kami. Seperti itu. Alhamdulillah itu prestasi sebenarnya. Ada sebenarnya juga 2 prestasi. Prestasi itu di kemarin kami menjadi sekretariat terbaik di Bawaslu di 2014. Misalnya nanti jalan-jalan ke Bawaslu dan bisa podcast di sana, ya kan? Supaya melihat langsung kantor Bawaslu. Insya Allah Pak. Ya kan? Kita gendang. Supaya lihat langsung Bawaslu, dia bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman di Bawaslu. Kalau saya sekarang kan sendiri, kalau ke sana kan lebih banyak lagi saya bertemu, nah gitu. Bawaslu sekarang nanti tidak akan masuk di pemilu 2024 Pak ya, untuk periode Bapak sekarang ini. Seleksi pergantian akan tahun 2002 ini selesai ya? Di 2023 Pak. 2023 ya? Jadi AMJ kami itu di Agustus 2023. 2023. Iya, 2023. Jadi masih ada 1 tahun ke depan tahapan-tahapan Pak. Saya konseng dulu di tugas inilah. Biarlah kami baik dalam pelaksanaan itu. Kalaupun kemudian melanjut, nantilah pimpinan yang nilai itu urusan lain. Artinya saya bahwa konsentrasi. tugas berat sebetulnya ini adalah perekrutan PAN mewakili semua. Makanya di situ sebetulnya beberapa daerah juga betul-betul memang harus serius, karena setelah dia akan ada komisioner Bawaslu yang baru lah. Apakah misalnya dia kembali atau tidak itu urusan lain lagi. Betul itu. Cuma kan saya selalu berpandangan kalau ikhtiar kita baik, prosesnya baik, itu insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Iya, kalau niatan kita baik itu Allah akan setujui sesuatu yang baik. Sepanjang bahwa niat kita baik ini untuk merah putih, semuanya akan menjadi baik. Nah sekarang tahapan persiapan sambil menunggu pemberkasan dari calon peserta ini Pak? Untuk perekrutan panas. Posisi sekarang memang masih posisi itu sampai tanggal 27. Persiapan lain, kami sudah berkomunikasi dengan SMK 1 Jeneponto untuk CAT. CAT sehingga kemudian antisipasinya di situ. Walaupun memang kita masih butuh bimbingan dari Bawaslu Provinsi terkait dengan teknisnya, jaringan segala macam. Tapi paling tidak kami sudah secara lisan, saya langsung mendatangi bersama konsep saya di SMK satu Jeneponto bersama itu. Tapi sekarang kami konsep dulu di peserta pendaftar ini, karena menjadi kewajiban ketika kurang 30% perempuan. Harus. Itu kalau kurang kami harus perpanjang. Betul. Ada sesi ininya. Ada perpanjangan bagaimana? Ketika tidak ini perpanjangan selama 7 hari. Pendaftarannya Pak ya? Iya, pendaftarannya. Jadi perpanjang ketika tidak mencukupi 30% perempuan pendaftarnya, maka diperpanjang selama 7 hari. Dari 36 tadi itu 30-an itu Pak, yang berjenis kelamin perempuan sudah banyak Pak Rul. Sudah lebih. Pendaftar pertama itu perempuan. Artinya potensi untuk perpanjangan pendaftaran sudah minim lah. Karena pendaftar juga main pakai kudung bahasa kok banyak perempuan ini sebenarnya. Artinya kalau secara politik supaya partisipasi, katakanlah partisipasi politik ya, bukan secara politik praktis. Iya, bukan. Respon masyarakat untuk ikut terlibat sebagai penyelenggara dalam hal ini pengawas itu luar biasa di Jeneponto. Iya, luar biasa sekali. Khusus sekali saya tidak tahu dari nomor mana ini maksudnya. Saya normatif jawabnya saja. Ya kan, sebagai pelayan publik juga saya tidak sembarang jawab. Ya silakan mendaftar. Ya bisa membantu kan diri Anda sendiri, saya bilang. Betul. Bukan kami, diri Anda sendiri. Ini
dari perjalanan saya dari Nepal ke Makassar itu ada 15-17 chat masuk ke saya. Jadi normal saya menjawab. Jadi luar biasa. Karena memang kami intens melakukan sosialisasi. Jadi semua kantor-kantor pemerintah di jajaran bawah di kecamatan ada spanduk kami untuk mendaftar, ditambah lagi dengan media online, tambah lagi dengan website, ditambah lagi dengan sosial. Sosial juga yang umumkan. Ada sosial yang umumkan, ada sosial pembacaan itu. Langsung lihat nih. Jadi kan ketika yang DP kan itu layak sukses langsung pemilih yang mungkin ini. Memang keterlibatan media seperti itu Pak. Salah satunya adalah melakukan edukasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya pembaca. Itu betul. Layak sukses. Samping online-nya masih eksis juga. Iya. Termasuk tugas rakyat sosial dan melakukan pengawasan terhadap kinerja itu juga kan? Siap Pak. Diberi masukan ke kami supaya lebih baik lagi ke depan. Iya Pak. Terus Pak, kalau misalnya ke depan ini mungkin semacam ada saran lah kepada calon pendaftar, apa-apa yang harus mereka persiapkan. Mungkin secara teknis sudah ada di situ, tetapi bahasa umumnya seperti apa Pak? Ya, supaya masyarakat juga tahu bahwa calon-calon yang mendaftar ini memang layak menjadi pengawas pemilu di kecamatan masing-masing. Siap. Ini juga yang saya bahasakan pada saya diwawancarai susah di ruangan saya. Iya. Jadi pertama itu tadi berintegritas. Betul. Kemudian ya terutama itu. Kemudian yang kedua itu dia harus memang menguasai ketatanegaraan, kepartaian, ya kan? Perundang-undangan dan pengawasan pemilu. Ya, dan menurut saya itu kan bisa didapatkan dalam berbagai macam adalah semua referensinya adalah ada. Tapi kalau integritas itu memang harus digambarkan kayak kemudian pada seluruh masyarakat ini untuk insya Allah kita akan terbuka untuk kemudian dalam rekrutan ini. Siapkan diri terutama kesehatan juga. Iya. Ya kan mereka mengurus surat kesehatan ya. Kesehatan itu penting dan kalau orang tidak sehat kan tidak susah juga kerja 2024 sekarang ini karena bersamaan pada tahun ini. Iya, ada itu 1 tahun, jadi memang ada irisan Pak. Tetapi dari irisan itu juga yang menjadi motivasi buat mereka kan. Mereka lebih lama lagi bekerja. Iya, betul. Lebih lama bekerja karena kan ya kurang lebih 2-3 tahun lah. Betul. Bekerjanya mereka untuk jadi dipersiapkan itu saja. Insyaallah kalau berintegritas baik, Anda lakukan, Anda melalui proses ini dengan baik, insyaallah berhasil. Kalau saya ini kan dari bawah ini, saya dari desa, ya, dari desa 1 kali daftar, terus lalu kemudian mendaftar juga di Panwascam, 1 kali daftar juga Parman, alhamdulillah lolos, lalu kemudian mendaftar 1 kali juga di Bawaslu, alhamdulillah lolos. Artinya memang karakteristik Bapak selaku Pokja ini setidaknya punya pengalaman dari bawah. Iya, saya tidak perlu diceritain sama mereka, saya tahu karena saya pernah alami. Terus saya di seleksi oleh teman saya yang dulu. Iya. Pas saya diseleksi oleh mereka. Jadi ini saya tahu. Tidak usah disembunyikan sesuatu apa dan sebagainya. Cukup percaya diri saja belajar, tidak usah terlalu banyak mendalami ke orang lain sebenarnya. Saya itu yang saya pakai kemarin, belajar sejak dan lain sebagainya, perbaiki diri, meyakinkan pada tim saya pada saat itu bahwa memang saya integritas. Tapi Pak Sampara kemarin itu masih tes CAT ya? Sudah CAT ya? CAT. CAT kemarin cuma kan kami dikasih kartu merah karena existing kan dari Panwaslu ke Bawaslu. Jadi undang-undang disebutnya bahwa ini untuk petahana yang akan datang itu kan diperhatikan jejak kerjanya. Iya, artinya adalah prioritas. Ya, itu undang-undang kita mau undang-undang juga begitu. Undang-undang memungkinkan. Pasal 117 itu kan disebutkan di situ. Tapi asik juga sebenarnya menjadi ini negara. Iya, karena
Saya paramalkan background saya kan penceramah di apa di sehingga itu juga saya manfaatkan. Bahkan di kantor itu sama dengan pesantren, bunyi azan langsung semua saya berhentikan semua aktivitas. Hentikan semua aktivitas. Lu kasih keras itu lah. Iya. Jadi saya bilang ya ikutilah karena saya background begitu, nah mungkin lah saya lepas background itu dari saya. Kalau untuk perekrutan Panwas tahun ini, kira-kira ada apa yang membedakan dengan perekrutan sebelumnya? Banyak perubahan. Pertama itu KTP. Dulu itu kemarin, Iya. jadi dia ambil kewilayahan kecamatan. Jadi Iya, orang sih. sekarang itu penting dia berKTP JD Ponto. Iya. Bukan pakai saya. BerKTP JD Ponto, dia bebas memilih kecamatan mana dia mau mendaftar. Iya, iya. Nah, ya kan? Yang kedua, kemarin itu tesnya tertulis offline di Iya, atas kertas, dan itu baru saya simpan sampai sekarang. Iya, iya. Nah, nilainya semua saya simpan baik lagi. Sekarang PKCOT online yang kemudian soalnya langsung dari Bawaslu RI masuk ke servernya itu pada saat itu langsung lihat nilainya setelah kau centang selesai itu akan nampaklah nilaimu Lulus atau tidak? itulah nilaimu karena kan nilai kan itu kan Oh, nilai aja. nilai saja jadi kan nanti perintingan. info awalnya ini kalau kemudian di kecamatan itu 40-50 pendaftar itu akan di-ranking 1, 2, 3, 4, 5 dan mungkin hanya 6 orang yang diambil. Iya, betul. untuk masuk di tahapan. Paling tidak buat peserta yang di Ponto siapa tahu dengar ini, Iya. konsenglah dulu untuk kemudian berbagi berkas, nanti setelah itu belajar. Bikin makalah juga Pak ya? Enggak ada karena dia tidak ada presentasi kalau Wawancara ada. wawancara ada. Wawancara. Kami yang bertiga yang wawancarai. Iya. Meyakinkan kami pada saat dia diwawancarai dengan rekan jejak yang tertulis kan. Iya. Kan ada berkas yang tertulis, mungkin ada pengalaman dan lain sebagainya. Ditambah itu tadi, kami akan confirm pada saat ada aduan masuk. Iya. Memang pertanyakan lalu kemudian kami akan berusaha cari ilmunya. Siapa yang jujur, siapa yang dusta ini? Apa yang melamar yang dusta atau secara psikologis walaupun mereka ada tes psikologis tidak. Berarti ancaman psikotes tes psikotesnya diwawancarai. Gerakan tubuhnya saya lihat. Ini modelnya ini. Oh ini. Iya. Tapi insya Allah kalau ada yang disembunyikan itu akan kelihatan. Kelihatan. Karena beberapa tahapan seleksi seperti ini Pak kadang menjadi permasalahan di wawancara itu. Iya. Kadang karena persoalan kedekatan, apalagi orang menghubungkan, ya susah juga sih karena sekampung semua kan, keluarga semua kan gitu. Itu yang mungkin perlu diantisipasi ke depan. Iya. Insya Allah mudah-mudahan kita ini karena kita mau betul-betul demi merah putih ini Pak. Iya. Kami sudah disumpah pada saat kami dilantikkan dan sumpah itu, dan sumpah itu saya takutnya sama Tuhan. Sama Tuhan kan? Jadi itu yang saya pegang sehingga kemudian saya berusaha semaksimal dan sekuat tenaga mungkin untuk kemudian tetap beraktivitas. Nah mungkin agak melebar lagi Pak ini soal untuk terakhir Pak di sesi terakhir ini, bagaimana Bawaslu kemudian melakukan pelibatan semua unsur yang ada untuk melakukan pengawasan pemilu Pak. Bawaslu sangat kekurangan personil nanti, artinya mereka butuh elemen-elemen lain, ormas-ormas ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Sejauh ini mungkin sudah melakukan sosialisasi dan segala macam. Banyak hal yang kita lakukan. Ada namanya program pengawasan partisipatif. Sebelumnya itu, tahun sebelumnya ini kami menyasar desa. Jadi desa itu ada namanya desa anti politik uang dan desa pengawasan. Iya. Ya. Jadi kami juga lakukan ada perkemahan para pelajar, dan ini dalam waktu dekat kami akan mengundang lagi stakeholder di JD Ponto untuk sosialisasi netralitas ASN.
Poten. Kemudian samping itu juga ada perencanaan kegiatan ini, ada namanya koordinasi mitra dengan pelanggaran. Jadi koordinasi mitra itu kami undang pembesar-pembesar jadi untuk saya sudah datangi Kodim, Kemenal, ya kan, Kapolres untuk nanti duduk bersama. Nah, seperti apa nanti ini? Iya. Ya kan? Karena kan Bawaslu ini hanya anggotanya 3 orang. Betul. Nah, seperti apa ini yang mesti kita lakukan dalam penanganan pelanggaran, potensi-potensi yang melanggar itu ya. Kami akan mapping, kami akan petakan. Itu sudah kami rencanakan dan dalam waktu dekat akan kami lakukan. Iya. Samping itu saya tentu background di mimbar, itu juga sampai di mimbar. Minimal sekali sepekan, setiap Jumat bisa buka. Nah, itu juga akan kami bangun mitra dengan Kemenang di penjulunya karena di penjulu Majelis Taklim itu kami sudah akan lakukan itu di rapat mitra itu, kami akan bangun koordinasi itu. Iya. Itu harapannya ke media juga ke media terutama rakyat Sulsel bantu kami untuk menyampaikan itu bahwa memang diperlukan dan sangat diperlukan partisipatif dari masyarakat dalam rangka mengawasi proses ini, karena kan sekuat dan apapun kami kalau tidak dibantu kan bisa juga sebenarnya mengawasi ratusan masyarakat ini pun dengan 3 orang. Lalu kemudian nanti juga ini memang kecil Pak Rahman. Iya. Jadi kabupaten itu 3 orang. Lalu kemudian turun kecamatan juga 3 orang. Nanti ini juga akan kami bentuk 1 orang 1 desa. 1 orang 1 desa. Berapa desa? 113. 113 di berapa kecamatan, Pak? Di 11 kecamatan. Lalu kemudian nanti pada saat mau pencoblosan itu kami bentuk PTPS, satu TPS, dan itu bekerjanya nanti mau coblos baru dibentuk. Ya kan? Jadi foto 11 kecamatan, Pak, tapi tensi politik biasa tinggi sekali, Pak ya. Itu orang luar kan? Iya, begitu orang luar kan? Ini yang presidennya akan dijawab oleh di dalam sebetulnya. Insyaallah kita aman. Jadi kan kita itu memang, tetapi di endingnya alhamdulillah belum pernah dibakar kantor KPU, belum pernah dibakar kantor Bawaslu, tidak pernah juga dicorek di diganggu itu KPU-nya dan Bawaslu-nya kan. Betul. Setidaknya kalau kemudian ada anggapan itu kami tepis bahwa Jenepont itu baik-baik saja. Memang ya masyarakat, tetapi kan pada akhirnya nanti kan tidak juga Pak. Ya, kami kemarin aman-aman saja di pilkada dan pemilihan ini, bahkan tidak ada aduan. Pada saat pilkada kemarin kan tidak ada aduan ke MK terkait dengan proses yang terjadi itu kan. Nah, itu kan parameter indikatornya bahwa jadi foto aman. Apalagi ini kan ke depan ini kan untuk pilkada kan tahun bebas ini kan tidak ada petahana. Kemarin saja Pak semua pembahasan jadi pun calon, mulai bupatinya, wakil bupatinya, sekda, DPR-nya calon. Tapi dengan pendekatan yang humanis dan lain sebagainya, alhamdulillah. Walaupun kami tidak bisa pungkiri bahwa ya bisa ada lah, pasti semua perhelatan politik itu setiap tahun ada kan, gesekan-gesekan yang tidak bisa dihindari. Betul, kami ini juga bukan mereka. Betul. Kemudian secara simsalabim langsung kami manusia biasa yang tidak tentu orang lain juga manusia biasa yang juga butuh manusia lain. Gitu rasanya. Satu terakhir Pak, ini yang menarik soal politik uang di hampir semua Pak ya, tetapi kultur di daerah juga itu sebetulnya kadang membantu sebetulnya. Tetapi politik uang ini bagaimana Bawaslu membahasakan politik uang itu seperti apa? Karena kalau misalnya kita di kampung-kampung Pak ya, saya orang kampung juga, ada yang datang keluarga kemudian menyerahkan sesuatu, apakah dianggap sebagai politik uang ataukah pemberian semacam silaturahmi begitu Pak, untuk membedakan sebagai karakter Bugis Makassar Pak? Problem besar memang sesungguhnya, tapi kita tidak boleh berhenti, tetap kami berikhtiar
dengan segala upaya kemampuan yang kami miliki. Iya. Jadi kan cukup membedakannya itu sesungguhnya mana politik uang, mana sedekah. Iya. Bahwa kemudian hari ini ada orang Makassar, orang mana saja yang kemudian datang ke kampung dan memberikan sesuatu, itu sedekah pada mereka. Iya, betul. Tetapi ketika sudah masuk tahapan pemilu, bahkan sudah masuk dalam tahapan kampanye, lalu kemudian baru mendatangi keluarganya, dan itu bisa indikasi Sudah. politik uang pada mereka. Ya kan? Ada batasan-batasannya, Iya, Pak, ya? kalau mau masyarakat lain mau bersedekah, silakan kan, silakan bersedekah. Kalau itu adalah niatannya sedekah, kan seperti itu. Kadang-kadang juga memang sedekah itu momentum, Pak. Nah, itu ya tidak ada kan niatannya sudah tidak benar berarti. Nah, Ada motif lah, artinya tetap melihat bahwa ada motif Iya. di belakang itu. makanya saya pernah mempertanyakan di masyarakat untuk bawah ini, bawah itu. Iya. Sebenarnya untuk menghentikan itu gimana sebenarnya? Jadi kan dengan polosnya, tanda kutip biasanya tidak nyebut orang, tidak nyebut apa. Dengan polosnya mengatakan kalau menghentikan itu yang memberi. Hentikan yang memberi. Ya, hentikan yang memberi. Kan ini kalau ada Posisi ya? iya posisi Jadi, ini. Tetapi kalau mereka yang menghentikan tidak memberi, apa yang Apa kamu yang minta kita- kalau di mereka tidak memberi? Iya. Makanya pelajaran juga sebenarnya. Kan ada juga anggapan memang dia tidak memberi karena mereka meminta. Anda yang pancing dia beri sehingga mereka memberi. Coba kita hentikan. Jangan ada yang memberi. Nah, ya kan mereka itu ada juga makanannya kan, tersedia apa yang dia makan. Coba kamu pancing juga untuk memberi apa dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu apakah ini sedekah atau politik uang. Kan seperti itu jadi. Ya, sana lah. Iya. Sebenarnya untuk mencapai kebaikan itu juga kan tidak mesti sesuatu segala macam cara dilakukan. Jadi uang itu memang bisa kita dapatkan segalanya, tapi tidak mesti uang bisa kita dapatkan segalanya. Ya kan dengan cara-cara yang santun, dengan cara yang baik itu kan bisa kita dapatkan. Seperti itu Pak. Baik Pak, kami di media juga selalu berpikiran positif bahwa penyelenggara pemilu untuk 2024, Bawaslu maupun KPU akan berusaha sekuat mungkin supaya ada semacam proteksi apapun, utamanya dalam hal etis dan integritas penyelenggara, karena ini yang menjadi pertaruhan pada pemilu 2024 mendatang. Baik pemirsa podcast harian Sosial, demikian petik kali ini. Semoga bermanfaat untuk informasi-informasi dalam hal pencerdasan demokrasi menuju pemilu 2024. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.